sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, ibu menjadi penanda bahwa ia adalah yang menolak hakikat yang menisbatkan dirinya sekedar sebagai hiasan, sebagai yang wani ditata, yang bisa diatur atau yang lemah. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, ya kekasih hati kami, sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan, dan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan minggu keempat Advent, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayan Tuhan di hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa tanggal 22 Desember mendatang. Tema ibadah hari ini adalah doa dan nyanyian hidup. Kiranya ibadah ini yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada
pagi hari ini, yaitu Ibu Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati. Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 130. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Oh
Hai saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian. Karena tekanan dari keluarga atau masyarakat, mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya. Terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu, maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis kitab Ulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali, menggoyangkan, bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang telah menuntun dan melindungi kami. Kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemik yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikian aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka di dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa
Nyanyian Kidung Jemaat 85 ayat 4 dan 6. Kusongsong bagaimana? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersehati di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di Adventus yang keempat ini, sekaligus kami merayakan Hari Ibu Republik Indonesia. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur, memohon Engkau bersabda bagi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Untuk kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus mampu melakukannya, hingga hatimu disenangkan, semua kami sungguh keberkatan. Pakai kami menjadi saksi-saksimu, sehingga kami dapat membawa orang-orang lain juga kepadamu, sehingga namamu dipermuliakan, mereka dan kami semua sungguh keberkatan. Mari Bapa bersabdalah, kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan demikian. Puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Cakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak-anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan izinkan kita ada di dalam masa raya Advent yang terakhir, minggu keempat. Kita disiapkan untuk menyambut Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus yang pernah di 2000 tahun yang lalu itu datang. Allah di dalam Yesus datang ke dunia ini dengan kelahiran Yesus di sekitar 2000 tahun yang lalu yang kita rayakan sebagai Natal. Tapi juga dalam Adventus yang keempat ini kita akan mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kita merayakan Advent untuk memperingati akan kedatangannya yang pertama dengan kelahirannya, tapi juga sekaligus merayakan, mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Dalam pekan terakhir masa raya Advent ini, sehingga sekitar 4 hari ke depan kita akan merayakan Natal Tuhan yang tiba. Kita merayakan Adventus ini sebagai peringatan Adventus di minggu yang terakhir, dan kita mengucap syukur. Advent mengingatkan kita untuk memiliki arti khusus Adventus yang keempat, peace, damai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selain masa raya Advent yang kita sama-sama peringati, sambut, kita juga akan memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah dengan damai dari Adventus keempat menyambut Natal ini,
akan juga mengingatkan kita tentang arti kehadiran seorang ibu. Bagaimana seorang ibu dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang sama-sama akan kita renungkan akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa ada satu Tawarikh pasal 16 yang kita baca, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Perikop yang dipilih dari ayat 7 sampai 13 ini, ada ayat 9 yang menyatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat ini mengingatkan kita, menjadi landasan untuk kita bersukacita dalam kedamaian kedatangan Tuhan yang kita rayakan. Santo Agustinus, dia pernah berkata begini, cui bene cantat bis orat. Bahasa Latin ini, kalimat yang pendek ini ternyata amat terkenal. Saya ingat waktu saya dan teman-teman akan CD, dalam katekisasi itu kalimat ini sehubungan dengan Santo Agustinus ini itu disampaikan untuk kami. Ia yang bernyanyi dengan baik itu sama dengan berdoa 2 kali. Apa yang dikatakan oleh Agustinus, pemimpin gereja, dengan kalimat pendeknya ini mengingatkan, berdoa itu penting, tapi bernyanyi ternyata 2 kali doa. Ia yang bernyanyi dengan baik, memuji Tuhan, itu sama dengan berdoa 2 kali. Cui bene cantat bis orat. Dari apa yang disampaikan oleh Raja Daud melalui Asaf dan saudara-saudara sepuaknya yang menyanyi mengucap syukur kepada Tuhan, kita diingatkan untuk bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Salomo, dia berdiri di depan mezbah Tuhan, di atas mimbar yang dia buat. Dia berlutut di hadapan segenap jemaah dengan cara menadahkan tangannya ke langit dalam sikap berdoa. Pada kesempatan pagi hari ini, ketika kita diizinkan untuk melihat bagaimana nyanyian yang disampaikan oleh orang Lewi ketika tabut Tuhan sudah sampai di Yerusalem, pujian ini menjadi nyanyian yang patut untuk kita dapat perhatikan dengan sungguh. Kalau kita lihat ayat yang ke-8, dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ada 3 kata imperatif, perintah. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya,
Perkenalkanlah perbuatannya yang ajaib. Dalam kalimat yang kita baca ini ada arti yang sungguh besar, bahwa seluruh umat dimotivasi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara mereka kepada seluruh bangsa di dunia ini. Ini yang dilaksanakan oleh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya bersama dengan Daud. Kalau kita lihat ayat yang ke-10, dilihat pula ayat yang ke-9 lebih dulu. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ungkapan ini dinyatakan oleh umat dalam bentuk nyanyian, mazmur yang berisi tentang perbuatan Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka selaku bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan, mereka sangat merasakan kasih Tuhan. Perenungan tentang karya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas mereka, itu mereka hayati juga di dalam perjanjian ketika mereka ada di Kanaan. Jemaat Tuhan, kita lihat ayat yang ke-10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Nyanyian ini mengajak umat untuk bermegah di dalam nama Tuhan yang kudus. Artinya, nyanyian mazmur ini ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kudus, agar orang-orang yang mencari Tuhan menyatakan syukur mereka di dalam sukacita, karena Tuhan telah menyertai dan senantiasa menyertai mereka ketika mereka juga membawa tabut perjanjian Tuhan menuju Israel, menuju Yerusalem maksud saya pada waktu itu. Kalau kita lihat ayat 11 sampai dengan 13, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Kembali ada 3 kata imperatif. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ini memiliki makna di mana umat dimotivasi agar selalu mendekat kepada Tuhan, berharap semata-mata kepada Dia, menjadikan Dia sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan mereka. Itu harusnya diakui, itu harusnya dinikmati di dalam rasa syukur mereka kepada Tuhan. Dan mujizat-mujizat Tuhan yang berlaku atas kehidupan mereka patut untuk mereka syukuri, sehingga mereka dijauhkan dari penghukuman yang sudah mereka terima pada waktu itu, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Jemaat, dari apa yang kita dapatkan melalui bacaan kali ini, paling tidak ada hal pertama yang harusnya kita renungkan. Umat yang bersyukur adalah mereka yang senantiasa belajar menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata, yang teralami dalam kehidupan mereka setiap hari, setiap saat. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita mau melihat bahwa perbuatan Tuhan itu
teralami dalam kehidupan mereka, dijumpai dalam kesaksian kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga melalui ini kita yang ada dalam kehidupan saat ini mau belajar bagaimana saudara dan saya juga mengalami untuk nantinya mengucap syukur bahwa ternyata benar Tuhan itu dalam perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang ajaib nyata teralami dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang patut untuk kita renungkan. Karena itu saya minta setiap saudara itu boleh mengingat lalu menyatakan paling sedikit dalam kesempatan ini 3 pengalaman, 3 cerita saudara tentang perbuatan besar Tuhan. Coba kita merefleksikan bagaimana dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini ada perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang gak mungkin tapi terjadi, yang tidak ada dalam pemikiran kita tapi jadi pengalaman kita. Kita mendoakannya walau rasanya tidak akan pernah sulit dipercaya bahwa apa yang kita doakan nantinya terjadi. Ternyata terjadi. Ternyata teralami. Hal yang besar itu jadi pengalaman. Ini pembelajaran pertama. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu kita belajar hal yang kedua. Bernyanyilah, mengucap syukurlah bahwa ternyata kita banyak kali sendiri tapi tidak pernah sendirian menjalani kehidupan ini. Pembelajaran kedua yang Tuhan ingatkan untuk kita adalah Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian mengarungi kehidupan ini. Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ini pembelajaran yang kedua yang mengingatkan kita bagaimana kita patut bernyanyi, mengucap syukur. Karena ternyata banyak kali kita pikir kita sendirian, tapi ternyata kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendirian, karena Allah selalu menyertai kita, mengarungi kehidupan kita. Campur tangannya ada bersama dengan kita dalam pengalaman-pengalaman hidup. Dia pegang tangan kita. Karena itu jangan pernah mau melepaskan tangan kita dari tangannya. Jangan pernah mau membalikkan badan kita untuk meninggalkan dia. Jangan pernah. Karena ternyata kita sangat membutuhkan dia. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Hal yang ketiga, pengharapan kita di dalam Tuhan itu yang menolong setiap orang percaya menghadapi realitas kehidupan ini. Pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan akan Tuhan, itu akan memampukan kita membawa mujizat-mujizat dalam kehidupan kita
untuk peristiwa-peristiwa kehidupan yang banyak kali tidak dapat dan tidak pernah kita duga. Kita tidak menduga, tak pernah menduga ada banyak realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bernyanyilah. Pengharapan kita di dalam Tuhan akan dibantu untuk semakin kuat ketika kita bernyanyi, yang adalah 2 kali doa. Kita mengucapkan sesuatu untuk harapan kita, itu doa kita, tapi kita lafalkan itu dengan nyanyian. Itu yang akan membuat kita hari ini, saudara dan saya, diingatkan pengharapan kita akan Tuhan semakin kokoh ketika ada wujud suara saat mungkin kita melipat tangan kita untuk berdoa. Tapi mungkin adalah doa kita yang disuarakan dan kemudian itulah nyanyian kita. Saat kita tidak melipat tangan, saat kita bekerja untuk banyak hal, dan Tuhan menyenangi itu. Tuhan senang, hatinya disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Termasuk itu menjadi pengharapan yang begitu kuat di dalam kehidupan beriman kita. Ini yang kiranya menolong kita supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengerti tentang doa, kita mengerti tentang nyanyian pujian kepada Tuhan, yang untuk itu secara khusus Daud minta kepada Asaf dan saudara-saudaranya menyanyikan pujian bagi Tuhan ketika mereka ada di dalam perjalanan kehidupan beriman mereka. Biarlah ini juga boleh kita lakukan dalam kehidupan beriman kita, sehingga pengharapan kita tentang Tuhan dengan segala pengalaman yang kita peroleh selama ini membuat kita selalu bersyukur berjalan bersama dengan Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita patut bercakap-cakap dengan Dia juga melalui pujian. Saudara, kalau saudara ingat dalam Roma 8 ayat 28, di situ ada satu kalimat indah yang menyatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita amat mengerti, begitu mensyukuri, lalu memuji dengan doa dan nyanyian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun Hari Ibu untuk bangsa ini. Selamat bertambah usia dari setiap ibu yang kita peringati harinya. Ibu yang mau mengajarkan seisi keluarganya berdoa. Ibu yang mau untuk terus bernyanyi, terus berdoa, sehingga seisi keluarganya memperoleh berkat di dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Biar kita doakan ibu-ibu kita untuk mereka terus kuat dalam hidup berdoanya, hidup memuji Tuhan, sehingga semua keluarga sungguh diberkati oleh Tuhan melalui para ibu dengan nyanyian pujian dan doanya di hadapan Tuhan. Selamat memasuki Natal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan.
Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita sampaikan syafaat dan syukur hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah kami yang amat sangat baik. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan bagi kami, firman-Mu yang Engkau taburkan untuk setiap kami. Ajari kami untuk bernyanyi, berdoa, memuji akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau sampaikan melalui nyanyian dan doa kami. Biarlah kami dikuatkan, diingatkan untuk terus melakukan nyanyian dan doa seperti yang Engkau ingatkan kami. Bagaimana Daud, Asaf, dan semua umat-Mu bernyanyi dalam doa mereka karena perbuatan besar-Mu yang mereka alami dan yang terus mereka dambakan. Kalau itu mereka di perjanjian lama, biarlah itu menjadi berkat juga bagi kami di perjanjian baru. Tuhan Yesus yang baik,
dalam kesempatan hari Minggu, hari Tuhan ini, Tuhan izinkan kami untuk mendoakan semua bangsa di muka bumi ini. Pengasihan Tuhan untuk menolong, kiranya Tuhan bebaskan dunia ini dari virus corona COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati setiap upaya untuk kami dapat bebas dengan pertolongan Tuhan dari virus ini. Tuhan, apa yang terjadi di negeri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati Bapak Presiden, demikian juga dengan Wakil Presiden dan semua staf. Engkau berkati mereka untuk mereka dapat melaksanakan tugas bersama dengan semua pemimpin di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami, sehingga dari pusat kota sampai di daerah-daerah bahkan yang terpencil sekalipun, biarlah kasih karunia Tuhan berlaku melalui kepemimpinan pemimpin negeri kami dengan presiden dan wakil presiden yang Engkau tunjuk untuk melayani Engkau melalui kepemimpinan mereka di negeri ini. Kami juga mau berdoa biarlah Tuhan berkenan membebaskan Indonesia juga dari virus corona. Saat ini kami mendengar, saat ini ada begitu banyak berita yang kami mohon biarlah Tuhan menolong supaya virus ini dimatikan oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah itu boleh terjadi juga di Indonesia, juga di kota Makassar tempat kami ada. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk majelis sinode dengan semua yang menjadi rekan dalam pelayanan dan kepemimpinan mereka. Tuhan berkati mereka, demikian juga dengan semua jemaat, termasuk jemaat GPIB Pamase di sini. Tuhan berkati, biarlah seluruh warga jemaat ada di dalam pengasihan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga semua ada di dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang lansia, mereka yang masih dapat bergerak dengan leluasa, demikian juga dengan mereka yang tertidur di tempat tidur mereka. Mereka tidak bisa banyak bergerak lagi. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Tolong mereka untuk senantiasa merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan di dalam pemeliharaan hidup mereka. Sehingga sampai saat ini mereka masih ada sebagaimana karunia-Mu ya Tuhan. Biar mereka mengerti dan mengucap syukur untuk hidup yang masih Engkau anugerahkan. Kami mau berdoa untuk warga-warga jemaat yang sedang sakit. Kasihanilah mereka ya Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah. Biarlah pengasihan Tuhan boleh ada di antara mereka. Mereka mengalami dengan persis pertolongan Tuhan yang ajaib, lebih dari yang dapat mereka bayangkan. Dan mereka semua mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua keluarga yang sedang ada dalam suasana pergumulan yang dirasa begitu berat. Untuk berbagai macam hal yang menjadi alasan mereka untuk bergumul dan datang kepadamu ya Tuhan. Kuatkan mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan pembelajaran dalam perkuliahan atau pembelajaran melalui daring untuk anak-anak SD sampai dengan SMA.
mereka yang ada di dalam pergumulan, ketika mereka kehilangan sesuatu dan itu amat mendukakan. Mereka yang dalam pergumulan, ketika mereka merindu akan banyak hal, dan yang sampai saat ini mereka terus berjuang. Tuhan, pengasihan-Mu nyatalah atas mereka. Dan terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan akan Hari Ibu untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati semua ibu, supaya mereka kuat menjalani tugas tanggung jawab, kewajiban sebagai seorang ibu, untuk mereka lakukan dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa di tengah-tengah masa raya Adventus yang keempat terakhir, untuk kami rayakan di minggu ini, untuk nanti tanggal 24 kami menyambut Natal-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan persiapkan kami semua untuk mempersiapkan diri dengan bekal Adventus-Mu, merayakan dengan penuh syukur akan Natal-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Nama-Mu dipermuliakan, semua kami sungguh diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Ini syukur hati kami, ini syafaat kami, yang kami sampaikan tidak dengan nama lain selain di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Efesus 5 ayat 1-2 yang menyatakan, sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan Gita Bakti 246. Jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020.
presbiter yang bertugas dan seluruh umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati, organis, pemandu lagu, multimedia, dan teknisi atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bidang 6, Inforkom Litbang. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 pada hari Natal kedua pukul 9 WITA. Percakapan pastoral akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Desember 2020. Demikian untuk diketahui. Pembangunan gedung serbaguna. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa panitia pembangunan gedung serbaguna telah mulai dalam pekerjaan pembangunan gedung serbaguna. Oleh karena itu, panitia pembangunan memohon bantuan dari warga jemaat untuk bahan-bahan dasar pondasi berupa batu karang, batu ciping, pasir, semen, dan besi. Atas dukungan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa warta jemaat dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca di grup WhatsApp sektor masing-masing. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker di dalam maupun di luar ruangan gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat dalam pelayanan di minggu yang lalu, atas nama seluruh majelis jemaat GPIB Pamase Makassar, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020. Momentum peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua perempuan Indonesia, tak terkecuali bagi kaum perempuan GPIB. Momentum ini diperingati sebagai bentuk penghargaan bagi kaum perempuan yang telah berjuang bersama kaum laki-laki untuk merebut kemerdekaan Indonesia serta berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai kaum perempuan, ada berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada kita, khususnya sebagai seorang ibu. Ibu adalah sosok hebat di dalam kehidupan keluarga, karena ibu memiliki peran ganda atau multi peran. Ibu bisa berperan sebagai pendidik yang dapat mencerdaskan kehidupan anak-anaknya. Ibu bisa berperan sebagai manajer yang handal untuk mengatur segala kebutuhan anak-anaknya, suami maupun dirinya sendiri. Ibu bisa berperan sebagai koki yang selalu memikirkan menu makanan setiap hari dan menyediakan bagi suami dan anak-anak. Ibu bisa berperan sebagai motivator yang selalu memberikan semangat bagi anggota keluarga dalam mewujudkan harapannya. Ibu bisa berperan menjadi dokter dan perawat ketika ada anggota keluarga yang sakit. Dan masih banyak lagi peran ibu dalam sebuah keluarga atau dalam ranah domestik. Namun peran ibu tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja, tetapi ada juga ibu yang berperan hingga ke ranah publik. Memasuki ranah publik berarti perempuan itu dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan keluarga. Peran dalam ranah publik maupun domestik, keduanya harus berjalan secara bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing. Karena itu,
perempuan khususnya kaum ibu dituntut untuk dapat mengatur waktu, berpikir dan tenaganya agar kedua tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berbuahkan hasil yang baik pula. Dalam melaksanakan peran sebagai seorang ibu tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, karena di balik peran yang kita kerjakan harus ada perjuangan serta pengorbanan di dalamnya. Tetapi sebagai perempuan Kristen yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar dapat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang hadir dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Peran Hari Ibu tahun ini dipastikan sangat berbeda karena dilakukan di tengah pandemik virus corona. Hampir satu tahun sudah bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia telah hidup berdampingan dengan virus corona yang mengubah berbagai tatanan hidup manusia. Banyak hal yang tidak biasa tetapi sekarang harus kita lakukan dan biasakan agar dapat memutuskan mata rantai penyebar virus corona. Contohnya, menggunakan masker jika berada di luar rumah, jaga jarak jika berada di tengah-tengah kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Inilah kehidupan tatanan baru atau new normal. Virus corona tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, bahkan angka perceraian terus meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang menjadi khawatir dan bertanya-tanya, kapankah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir? Bagaimana kira-kira kehidupan kita ke depan? Akankah kehidupan kembali normal seperti biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita harus kembali berefleksi serta bertanya, sebagai kaum perempuan, apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini? Apakah seperti di atas? Jawabannya, tentu tidak. Kaum perempuan GPIB harus bangkit dan melakukan berbagai peran yang telah Tuhan anugerahkan, terutama dalam panggilan bersama menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Pandemi saat ini menantang kita sebagai perempuan GPIB untuk mengenal, menggali, serta mengembangkan potensi diri agar dapat menjalani kehidupan di era new normal dengan hati yang teguh, serta langkah yang pasti untuk menolong mereka yang sedang menangis, merintih akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik yang terdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Karena sebagai perempuan-perempuan GPIB, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi mereka yang sedang mengalami berbagai penderitaan hidup. Untuk itu, mari kita kaum perempuan GPIB, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Selamat Hari Ibu 2020, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Romambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewa Kabesi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Puimera MSI, Ketua 3 Pendeta Mauren Susane Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Andre Petrus Hendrik Melwan, Ketua 5 Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan, Sekretaris Umum Pendeta Yakob Marlen Yosef MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingus Pitoi Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Saila Ariani Lumempau Salomo, Bendahara Penatua Roni Henrik Wayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Seindoen, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Persekutuan Kaum Perempuan,
Vikora van der Moer Tulende, Ati Ugwei Subroto, Dorothea Tu Bogu Rindo, Margo Pati Rajawane Tanasale, Junita Piti Piloi Tumilaar, Deni Rory Tambani, Rose Manuputi Kasiha, Evi Lanau Rawung, Antakari Ane Henriette Manongko Runtu Kahu. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Perkenalkanlah, percakapkanlah, beritakanlah, dan lakukanlah perintah Tuhan untuk menghadirkan kedamaian, menghadirkan kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Adventus yang keempat, yang terakhir. Selamat menyambut Natal Tuhan. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.